Hai Badminton Lover. Hari ini live, kalau ada pertanyaan tinggal ditanyanya di kolom komentar. Tapi sebelum mulai, biasa untuk Badminton Ready bisa cek di Tokopedia, Lapak Satwa, aplikasi JLF, Facebook Page, atau langsung WA aja di Felipiton. Bisa saja di Google udah ada rekomendasinya kok. Nah, kebetulan lagi ada 2 ekor betina proven atau sudah pernah bertelur, itu yang mau saya lepas, mau saya ganti gitu ya. Ya kalau ada yang berminat, saya jual santai aja. Yang jelas itu kipan lama, jadi ada Firefly dari tahun 2014 dari farmnya DSR. Yang kedua Firefly Mojave tahun 2016 dari farm sendiri. Jadi udah benar-benar kipan lama ya. Kalau ibaratkan kesehatannya udah inilah ya, apa namanya, udah nggak usah diragukan karena udah umurnya udah panjang gitu. Nah terus juga apa namanya, paling hanya butuh pengemukan 1 atau 2 bulan habis itu udah siap dikasih jantan atau udah siap di breeding, siap dipasangkan, apalah istilahnya gitulah ya. Nah, untuk saat ini saya akan membahas apa ya? Mungkin berhubungan sama perubahan. Mungkin kenapa breeder itu melepas betina yang sudah pernah bertelur atau udah proven gitu ya. Ya. Lalu yang baru join, ya kita bahas tentang alasan breeder proven. Ini kalau ada pertanyaan silakan tanyain aja, nggak apa-apa. Nah, jadi breeder itu nggak kadang ada beberapa hal yang membuat si seorang breeder melepas koleksinya, entah itu jantan atau entah itu betina lah ya. Cuman kalau untuk jantan bisa agak lebih sering karena harganya nggak terlalu tinggi kalau udah proven. Sedangkan betina itu lebih cenderung jual santai aja karena ya dengan gen seperti itu, beli yang sudah bertelur itu kan harganya jauh lebih mahal ya. Dan orang yang benar-benar ingin breeding aja, yang istilah yang mau beli gitu. Kalau misalkan yang apa ya namanya, pengen iseng-iseng breeding, beli langsung dewasa dengan harga yang sebenarnya, ya pasti minggir gitu, karena dengan harga yang sama bisa mendapatkan mungkin 3 ekor baby gitu kan. Ya, cuman ya balik lagi, kalau beli dewasa dengan harga yang 3-4 kalinya baby itu nggak lama bisa nelor, itu udah kemungkinan untuk balik modal juga jauh lebih tinggi gitu lah ya, lebih cepat juga. Nah, alasan breeder itu melepas atau menjual koleksi yang sudah pernah bertelur, ini kita lebih fokus ke betina ya. Itu pertama, si breeder itu sudah ada penggantinya, maksudnya sudah memiliki penggantinya. Misalkan mungkin 1 gen lebih banyak atau mungkin berhubungan dengan project kedepannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa juga karena si breeder sudah banyak koleksi, mungkin mengandung mob tersebut, akhirnya ya mengurangi juga gitu. Karena kan ya mob Badminton banyak banget ya. Kalau misalkan untuk kira-kira nambah koleksi terlalu lama, terlalu banyak, akhirnya harus dikempeskan dengan cara mengurangi sedikit populasinya untuk diganti yang lebih baru gitu. Nah, biasanya seorang breeder itu melepas di saat penggantinya ini sudah siap di breeding. Jadi nggak semata-mata langsung udah dapat yang baru nih, yang lama langsung jual atau langsung dipajang gitu ya. Enggak. Jadi begitu yang udah yang baby yang dulu disimpan sudah siap breed, udah mulai kelihatan lock, akhirnya baru mulai dilepas. Nah, itu pun ya lepasnya santai aja, nggak usah terlalu buru-buru gitu. Gacha telur kah kok? Dibilang gacha ya, namanya telur udah pasti gacha lah. Kita nggak bisa pastikan. Jadi
persentase saat breeding itu kan total telur yang didapatkan gitu. Cuman biasanya babi piton yang umurnya lebih tua atau betina yang lebih tua itu kemungkinan dia menghasilkan telur yang bagus lebih tinggi atau jumlah telur lebih banyak dibandingkan yang baru dibreed. Itulah kenapa saya berani majang harga tinggi ya, karena sudah ngalamin babi piton yang di atas 3 tahun dengan yang baru pertama kali kawin itu bisa dari kualitas atau dari jumlah telur itu berbeda, bisa 1-2 butir lah selisihnya, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah terus untuk sampai berapa umur babi piton ya saya nggak tahu, karena rekor yang pernah saya baca itu 64 tahun masih produktif gitu. Jadi saya rasa betina umur 5 tahun sudah 4 kali telur itu bukan suatu alasan untuk pindah tangan juga gitu, kecuali kalau emang butuh tempat, seperti saya butuh tempat ya akhirnya saya lepas yang sudah kira-kira banyak. Live hari ini mau gajah telur? Oh enggak, live hari ini lebih ngobrol aja pada pertanyaan gitu. Kebetulan lagi nggak ada di assist feed, jadi yang bisa di assist lagi nggak dapat mangsa lagi, jadi puasa dulu 2 minggu. Cuman minggu depan pasti saya kasih. Ya itu tadi yang saya pernah dibahas di live minggu kemarin ya. Jadi kalau misalkan mangsanya terbatas, saya kasih yang prioritas. Jadi untuk yang kira-kira minggu kemarin belum dapat ya saya utamain, atau yang poster masih kurus, kalau misalnya udah dapat dan posternya masih oke, saya skip dulu. Itu cara saya ngatur supaya makannya jarang tapi tetap ada perkembangan setiap kali ganti kulit. Itu salah satu triknya gitu. Kalau live hari ini lebih ya mungkin bahas betina yang baru yang dilepas gitu kan. Kadang orang banyak yang pertanyaannya gitu ya, ini udah pernah nelor, apalagi udah 4 kali nelor kok dijual, apa nggak sayang gitu kan. Nah itu yang saya bahas hari ini. Jadi ada salah satu cara untuk mengecilkan koleksi tapi sekaligus menambah more gitu. Karena saya juga udah berapa kali jual yang proven. Dulu ada laser juga satu ular pertama saya jual karena saya nggak project ke arah sana dan sudah ada gantinya juga. Jadi ya daripada nganggur ya saya lepas dulu. Habis itu untuk yang sekarang yang lagi saya pajang itu ada Firefly tahun 2014, netasnya sudah 4 kali nelor, farmnya dari DSR, itu juga lagi saya pajang. Dan Firefly Mojave 2016 dari farm sendiri, itu juga lagi saya pajang. Untuk harga mahal, kalau ada yang benar minat gitu ya, dinego aja. Kenapa saya berani itu ya, saya berani pasang tinggi karena yang saya berani pegang itu kesehatannya. Kedua ya karena umur udah tua gitu, jadi kemungkinan untuk kualitas telur sama kemungkinan dapat telur banyaknya, jumlah telur yang lebih banyak juga lebih tinggi kemungkinannya gitu ya. Kemudian juga saya pas ada Firefly Mojave itu possible something gitu, nanti aja dibahas ya kalau udah jadi. Jadi ada Firefly possible titik itu kalau misalnya jadi ya otomatis kan menggantikan Firefly biasa saya gitu. Dan untuk Firefly sendiri itu sudah ada penggantinya ya, walaupun jantan tapi nantinya bakal untuk project depan. Itulah. Jadi saya jual istilahnya melepas koleksi itu selalu diperhitungkan dulu ya. Kalau misalkan
nggak laku ya saya simpen dulu, kalau laku ya udah saya langsung menggantinya, walaupun mungkin gantinya dengan yang baby ya gitu. Karena untuk saya sendiri yang penting kesehatan ularnya itu nomor satu. Jadi mungkin ada yang bilang, oh sayang banget jual indukan terus beli baby. Ya baby, kalau babynya bisa untuk project 5 tahun ke depan ya kenapa enggak gitu kan gitu. Terus juga nantinya juga kemungkinan tahun depan atau musim ini ya, musim 2023 ini, kalau jackpot yang saya inginkan dapat, otomatis kan udah langsung bertambah juga gitu. Bisa stok berapa jantan berapa betina sih kok? Kalau untuk jantan betina saya nggak terlalu perhitungan. Jadi ini saya mau cari mob apa nih sekarang gitu ya. Misalkan saya ingin mob lavender. Oke, saya mau pengen lavender. Jantan atau betina ya kira-kira. Nah, strategi saya dalam menambah koleksi itu, kalau ragu dengan jenis kelaminnya, saya lihat lagi. Kalau misalkan dikawinkan dengan jantan, mau sama jantan yang mana dari koleksi saya, dan kalau mau yang betina, mau betina yang mana dari koleksi saya gitu. Nah, saya bakal ambil jenis kelamin yang tentunya menghasilkan combo yang bagus jika dipasangkan dengan koleksi yang sudah saya punya gitu. Misalkan saya pengen lavender, tapi saya bingung masih mau di pairing mana. Saya lihat lagi, oh saya ada misal Moave betina nih, kira-kira kalau lavender sama Moave kayak gimana ya, cari di World of Python atau mungkin Mob Market ya buat perbandingan gambar. Wah bagus nih, akhirnya saya memutuskan untuk beli yang jantannya. Nah kalau sudah punya jantan, ini kira-kira project buat berapa tahun ke depan. Kalau misalkan di koleksi saya ini cuman ada satu betina yang cocok untuk di pairing, maka dalam nama koleksi berikutnya patokan saya ada di jantan lavender ini. Jantan lavender ini kira-kira dikawinkan sama mor apa lagi yang bagus tapi sesuai dengan dana yang saya punya, baru saya nambah betina buat si jantannya ini. Jadi patokan saya paling nggak satu jantan itu buat 4 betina. Nah bagaimana kalau misalkan yang saya punya itu jantan tapi betina belum ada, ya saya lihat lagi kira-kira ini jantannya udah masih bisa kawinin berapa betina lagi nih, udah buat project ini mau kawin sama yang mana lagi. Kalau misalkan nggak ada, baru saya nambah betina, atau mungkin masih kurang ya, karena patokannya saya satu jantan di breeding 4 betina lah paling nggak gitu. Jadi nggak asal beli juga, sayang aja gitu ya kalau misalkan breeding itu satu jantan bisa 4 betina, tapi setiap kali nambah koleksi itu sepasang atau enggak satu jantan 2 betina gitu, itu menurut saya agak sedikit makan tempat gitu loh. Jadi yang mungkin bisa langsung berapa clutch dengan jantan yang ada, jadi harus kebagi-bagi lagi gitu loh. Ini semua patokan ada di strategi koleksi saat ini. Ya kalau misalkan baru punya satu, ya coba fokus ke mob itu dulu. Coba baru punya fire jantan. Nah kira-kira fire ini bakal bagus sama mob apa kawinnya. Nah itulah nambahnya sampai paling nggak ada 4 betina yang sesuai sama atau kompatibel sama si fire ini. Tuh supaya ibakan buat muter dananya lebih enak gitu. Perkiraan tahun depan ramai apa? Kalau dari saya sendiri kemungkinan besar itu lavender, karena ada saya pairing ini lavender ada berapa itu? 1, 2. Kayak kemungkinan ya lavender kemarin ada 4 clutch kemungkinan ya.
dan sisanya head atau possible. Jadi mulai musim 2023 ini saya sudah mulai ada 100% head. Jadi 100% head biasa saya tulis head aja gitu. Kalau misalkan possible nggak saya tulis di judul utama ya, tapi lebih di keterangan aja, keterangan Ballpiton datanya itu butuh saya tulis head sekian persen. Nah itu possible berarti. Tapi kalau misalnya 100% head saya tulis head, itu udah pastilah gitu. Ya seperti saya bilang, tiap musim kita nggak sama ya. Dan yang pasti untuk logistik itu saya lagi nggak bikin dulu karena betina mau dipakai satu. Yang kedua juga udah mulai banyak maksudnya banyak yang nyari tapi nawarnya nggak ngotak. Makanya males juga, udah nanti dulu lah, kalau lagi pengen baru bikin lagi. Yang jelas untuk beberapa musim ini betina mau saya pakai untuk bikin project bikin banyak gitu. Ya ada pertanyaan lagi? Biasanya dari 6 apa ya? 3 dari 5 betina itu yang ngelok baru 2. Karena yang 2 ini untuk judi, maksudnya untuk pembuktian possible headnya. Kalau terbukti ya bagus, nggak terbukti ya udah gitu. Dan pembuktian possible head ini biasanya 2 atau 3 musim ya. Kalau nggak ketahuan, maksudnya gini. Misalkan punya anggaplah sudah punya head clone pied gitu, otomatis visual normal kan. Lalu setelah di breed kok ada tanda-tanda yang agak beda nih dibandingkan morph biasa gitu. Nah akhirnya disimpan kan anaknya ini kan. Nah anaknya ini seandainya nggak, maksudnya head clone pied ini kawinan sama fire gitu, otomatis kan anak dari fire ini ada kemungkinan itu 66% head clone pied ya kan. Nah tinggal dibuktikan. Nah pembuktiannya ini itu kalau misalkan emang langsung keluar clone pied berarti udah selesai. Berarti ini udah positif head, bukan possible lagi gitu. Tapi kalau misalkan musim pertama nggak dapat, itu belum bisa ditarik kesimpulan karena munculnya juga ada kemungkinannya, ada chance-nya. Coba lagi musim kedua. Musim kedua ternyata clone-nya muncul tapi pet-nya nggak muncul. Nah, coba lagi musim ketiga. Musim ketiga sama kayak musim pertama, misalkan nggak ada visual recessive-nya. Musim keempat coba lagi. Kalau misalkan keluarnya clone aja nggak keluar pet ya, berarti anggaplah si possible ini cuman head clone, berarti sudah possible pet-nya sudah bisa dihilangkan gitu. Itu makanya pembuktian possible tuh lebih butuh waktu. Gen yang kepengen dipunya tapi belum kesampaian ada nggak? Yang pengen dipunya belum kesampaian ada satu, sunset. Udah nggak pakai mikir tuh. Morph sunset itu buat saya agak merah-merah gimana gitu. Karena kan Ballpiton dia basicnya coklat ya. Jadi buat memunculkan warna merah itu agak susah gitu. Di sunset itu menggiurkan. Sama paling itu sih baru sunset kalau menurut ya yang masuk ke saya ya, baru sunset. Mungkin kalau yang kelas mid range itu ada gravel. Ini antara gravel sama sunset tuh yang pengen banget. Nah cuman untuk gravel sendiri saya malah nggak tertarik sama highway. Orang pada bikin highway ya. Highway itu kan alelik, jadi gravel sama yellow belly itu di pairing jadinya highway. Nah, cuman anaknya yang saya nggak suka itu gravel sama YB secara sepintas itu sama persis
Makanya jangan bingung kalau misal ada yang jual gravel slash YB gitu, karena nggak bisa dibedain kecuali di breeding. Masa di breeding ya misalnya gravel slash YB, ya coba aja pairing sama YB karena yang harganya nggak terlalu mahal ya, sama YB. Kalau misalnya keluar highway ya berarti dia gravel, tapi kalau keluar Ivory ya berarti yellow belly. Misalnya ada kemungkinan anggaplah beli yellow belly dengan harga sedikit lebih tinggi, tapi kalau dapat gravel berarti dapat gravel murah. Itu alasan kenapa saya nggak punya yellow belly ya, karena saya mau ke arah gravelnya gitu ya. Untuk apa ya, untuk mempermudah dalam identifikasi, jadi kan nggak pusing gitu. Karena identifikasi 3 combo aja kemarin saya masih kewalahan loh. Untuk musim kemarin tuh yang bikin saya agak puyeng identifikasi ini apa namanya, mochi pin, moave, enchi, pinstripe. Itu saya agak takut ketukar sama yang laser, soalnya versi lasernya. Setelah saya konstelasi ternyata itu mochi pin, ya udah saya simpan. Kebetulan saya emang mau ngambil yang ada versi moave-nya. Itu. Nah, kenapa saya ngambil yang nggak bikin versi laser atau nggak bikin yang laser ya? Saya nggak terlalu suka laser, karena kalau kemungkinan ketemu sama laser juga itu dia bakal bug eye. Jadi blue eye logistik dari laser sama laser itu ada kemungkinan bug eye matnya blok gitu. Jadi kalau misalkan beli blue eye logistik dari saya tuh nggak mungkin super laser, udah pasti laser moave. Dapat sunset dari apa kok? Sunset itu basic mode. Dia gen resesif ya, jadi bukan combo ya, jadi emang dia basic mode. Dan untuk di Indonesia itu sudah ada beberapa yang punya, cuman masih jarang lah, harganya juga masih tinggi banget. Tapi jangka panjang sih untuk target oke. Tapi masih belum ketahuan mau di pairing sama apa gitu, karena masih hitungannya mod baru, tapi gimana ya, mod baru masih jarang lah gitu. Kalau combo mod versi terbaik dari Philip Piton, oke, combo mod ada berapa mod yang buat saya terkesan ya, maksudnya yang pernah saya breeding itu ada yang pertama Arroyo Lavender. Nah, Arroyo Lavender ini saya benar-benar nggak nyangka banget dapatnya, karena saya belinya itu Arroyo Head Clown, tapi total muncul Lavender. Itu buat saya berkesan banget loh. Ya bayangin belinya Head Clown, tapi ternyata ada possible-nya, dan itu nggak dikasih tahu ke saya sampai akhirnya terbukti waktu waktu cutting. Loh, kok ada lavender gitu kan. Nah, akhirnya saya simpan, dan itu juga jadi ibaratkan salah satu mod pertama lah di dunia yang saya pajang gitu. Itu cuma ya baru satu itu sih sebenarnya, ada lavender. Lalu ada F18 itu NC Fire Laser Pinstripe Pastel 5 gen. Nah, kenapa itu berkesan? Karena pas baru muncul itu warnanya mirip Ivory, jadi putih kusam gitu ya. Nah, makin dewasa dia warnanya makin kuning, makin cerah. Itu ada kesan sendiri. Mungkin bisa dicek di foto Instagram saya, itu pasti saya ada inilah hashtagnya segala macam. Tuh cek wujudnya aja. Sempet ada perbandingan juga dulu, baru netas setelah set sama setelah 3 bulan tuh warnanya berubah banget, jauh banget. Lalu habis itu NC Dragonfly itu sama seperti F18, cuman tanpa laser. Jadi versi tanpa laser ya. Waktu kecil bagus banget, pas udah besar agak kotor. Nah, cuman kenapa saya simpan? Ya karena saya penasaran sama wujud yang versi moave-nya. Itulah alasan kenapa saya nyimpen
Maksudnya nggak project Lucy dulu, karena Mojave-nya mau saya pakai untuk versi 5 gen yang tadi itu. Tinggi banget, 2 digit, 3 digit. 2 digit. Sunset tuh 2 digit harganya. Jadi itu visualnya 2 digit itu masih di atas, saya lupa, di atas 30 kayaknya sih. Itu kalau nggak salah denger ya, nggak tahu berapa. Kalau headnya otomatis ya di atas 10. mungkin nyampe lebih kali. Combo terbaik dunia apa ya? Agak susah sih kalau terbaik, masalahnya tiap selera kan beda-beda ya. Cuman kalau untuk saya itu yang terbaik berat nih. Karena saya jarang ngecek juga. Mungkin ini ya, Batman. Buat saya Batman, karena motifnya itu cerah, bagian cerahnya dapet, pattern gelapnya juga dapet gitu. Ya pasti belum ke arah sana, cuman ya lihat nantilah. Batman sama kalau yang rada merah itu Pompeii. 2 itu buat saya yang paling wah lah. Ini Batman sama Pompeii itu 2. Kalau Pompeii itu yang bikin unik, dia merah. Jadi ada kayak warna merahnya, walaupun mungkin masih seperti merah bata gitu ya. Tapi kalau Batman lebih ke arah gelapnya. Ini 2 mob itu. Ya kalau saya sih karena mainnya masih dari mob bawah, itu naik bertahap dikit-dikit itu ya, jadi nikmati aja lah. Kalau misalkan ada yang kira-kira pengen dibikin ya bikin, kalau misalkan enggak ya enggak. Karena ya seperti yang saya udah bilang, kalau misalkan ngikutin pasar ntar puyeng sendiri gitu. Karena kan di saat booming satu combo, banyak yang ekor ke sana kan, sedangkan combo lain tuh yang harus diekspor tuh banyak banget gitu. Ya bukan berarti nantinya nggak bikin ke sana, cuman saya lebih ekspor dari yang saya punya dulu gitu. Ya balik lagi ke cara saya nambah koleksi tadi. Dari misalnya mau project apa gitu, nah baru cari kira-kira jantan ini ketemu betina mob ini yang belum saya punya, kayak gimana wujudnya, bagus nggak ya, cari coba. Oke, mobnya termasuknya banyak yang nyari, yaudah masuk ke list gitu. Jadi jujur aja saya nggak pernah ngecek market atau pasar atau apalah, kecuali saya mau mencari. Dan mencari pun lebih ngecek harga doang. Oh, kira-kira harganya range-nya sekian. Nah, habis itu saya cari breeder yang menurut saya bagus secara perawatan. Kalau ada ya saya ambil. Kalau pas nggak ada tapi senang project ya sabar aja nunggu. Jadi nggak tiap kali wah ini lagi ada nih langsung ambil gitu. Saya nggak, kalau itu nggak berani, karena orang yang menganggap bal piton udah seperti investasi, itu buat nambah koleksi harus ada pertimbangan dari resiko suatu penyakit apa segala macam ya. Makanya lebih selektif dalam menambah koleksinya. Mau buat pemula. Mod buat pemula. Oke. Yang pertama, pemulanya ini pemula apa dulu? Kalau pemula dana pas-pasan, apa aja? Sesuaikan sama dana. Misalkan cuman bisa kebeli normal, ya beli aja normal, nggak ada masalah kok. Kalau misalkan udah suka, kalau pengen nambah koleksi, nah, atau mungkin pengen coba breed gitu ya, itu udah mulai planning paling nggak 1 tahun nambah 1 mod. Berapa harganya, berarti sudah mulai belajar untuk menyisihkan dana untuk menambah 1 mod tiap tahunnya. Itu strategi paling gampang. Lalu kalau misalkan dana nggak ada masalah, ya pilih bal piton yang paling
disuka. Gitu aja. Kalau ada yang suka, ya ambil. Kalau misalkan belum ada yang suka, ya tahan dulu, cari dulu. Cari betonnya, cari asal-usul breedernya, kira-kira bagus enggak perawatannya atau kompeten enggak. Nah, dari situ. Karena kalau cuman asal murah, banyak. Asal murah kita bilang banyak loh. Cuman setelah itu bermasalah juga banyak. Makanya saya nggak terlalu ambil pusing kalau misalnya ada yang mau nego ke saya, ya saya ngasih harga, mau nego silakan. Yang jelas saya punya batas bawah, kalau mau ambil, nggak mau ya udah gitu loh. Ya bawa santai lah. Neka bertahap itu sudah pernah natasin grail. Ya natasin grail tapi hidupnya belum. Aduh itu mod bener-bener apa ya? Bikin semangat terus drop lagi. Oh udah seneng nih. Wah dapet grail gitu kan. Tapi ternyata agak bermasalah. Udah bermasalah, nggak bertahan hidup pula. Ya udahlah. Pasrahin aja udah. Emang ya mungkin waktunya kali. Nah, ya, harus dicoba lebih keras lagi. Ya itulah namanya breeding ya. Orang yang nggak tahu kan anggapnya breeding, telur, netes, jual gitu. Itu ya sayang aja kalau cuma mindsetnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan breeding planning projectnya mau bikin apa, netes belum dapat, coba lagi. Udah dapat, hidup, simpan. Gagal, coba lagi. Makanya kan ada orang yang breeding itu dikasih enaknya dulu. Termasuk saya juga termasuk dikasih enaknya dulu. Pertama kali breed dari berapa telur cuma selak satu, bukan selak sih maksudnya, mati lah embrionya, berjamur gitu kan. Mati satu. Terus semangat dong. Kedua oke, yang ketiga oke, keempat rata. 4, 5, 6, 3 clutch, 3 musim rata. Itu udah fase petnya. Nah dari situ saya tetap belajar, akhirnya adalah jalanin aja, yang penting fokusin ke fasilitas. Jadi kalau misalkan ada fasilitas yang agak kurang gitu ya, langsung cepet-cepet diganti. Terus alasan saya ternak tikus sendiri juga gara-gara itu. Jadi di sini nggak ada yang sanggup buat nyuplai minggu untuk saya. Akhirnya saya ternak sendiri. Dari situ mulai kenceng nutrisinya. Itu. Ada yang dari awal baru pertama kali breeding udah ada bermasalah, entah itu nggak netes, entah itu betinanya mati, itu ada. Makanya nikmatin aja, bawa santai. Dan bal piton itu buat saya miaranya ya itu komitmen jangka panjang. Kenapa ya? Tadi 60 tahun lebih itu masih produktif. Bayangin 60 tahun loh. Sekarang umur berapa ya? Anggaplah rata-rata umur 25 lah. 60 tahun lagi itu ularnya masih hidup. Yang punya kan belum tentu gitu loh. Apa ya? Kalau misalkan si bal piton itu anggaplah 10 tahun ya, kita ambil 10 tahun. Kalau bal piton itu yang kita keep belum 10 tahun sudah mati, berarti ada sesuatu yang miss dari kita. Karena ular itu kan hidupnya panjang. Nah, missnya kenapa? Ya mungkin dari nutrisi 1, 2 dari perawatan, 3 cara kita nambah koleksi. Habis itu kondisi si bal pitonnya gitu. Itu pengaruhnya lumayan. Makanya kan kalau saya sendiri ya walaupun beli dari saya, terus mau habis itu ada konsultasi apa segala macem, ya saya nggak ambil pusing lah gitu. Kadang ada orang yang udah beli ular dari situ, habis itu dia kontak lagi udah malas-malasan balasnya gitu ya. Kalau saya ya kalau pas lagi lihat ya saya balas, kalau lagi enggak ya nanti dulu. Karena kadang kan main game juga di HP gitu ya. Zaman sekarang gitu.
Ya paling gitu aja sih, nggak apa ya, dibilang stres ya stres juga, lihat project yang dinanti dapat tapi mati itu, wah di pala udah nyut-nyutan gitu. Cuman kalau misalkan dipikirin terus, ya kitanya nggak bisa maju lah buat ngambil langkah berikutnya, ntar malah jadi frustasi apa segala macam. Akhirnya ya udah, ini masalah di mana, perbaiki buat musim berikutnya supaya bisa dapat lah, atau mungkin bisa lebih banyak yang hidup. Itu aja sih. Tuh. Ya, ada pertanyaan lagi? Untuk badminton ready bisa cek Lapas Satwa, Tokopedia, Facebook page Valdi Piton ya. CLF juga udah saya aktifkan. Terus bisa langsung WA juga. Untuk berat saya nggak update berat di itu lagi ya. Jadi kalau misalkan mau tanya badminton yang ready beratnya berapa, bisa langsung kontak saya. Karena capek juga. Dia apalagi bersihin, nimbang terus langsung update. Ya kalau cuma satu mungkin ini ya, kalau langsung ganti kulit satu hari itu ganti kulit 4 ekor, ya 4 ekor lah bolak-balik update update keterangannya. Terus juga untuk yang proven itu sudah nggak saya timbang. Maksudnya gini, semua bal piton yang sudah pernah nelor otomatis kan sudah melewati musim pertama, itu sudah nggak pernah saya timbang. Kenapa? Karena buat saya berat piton sudah nggak relevan setelah mereka proven atau sudah menjadi petelur gitu ya. Apa seperti itu? Karena dengan berat yang sama, posturnya itu belum kencang. Jadi saya berani bilang kalau misalkan nanti ada yang ambil salah satu proven yang saya pajang gitu ya, saya berani bilang ini butuh sekian waktu buat pengemukan. Seperti itu. Karena berat sudah nggak relevan. Tanya berat, ya saya pasti bilang saya udah nggak nimbang. Itu berdasarkan pengalaman selama ini saya miara. Berapa kali ngelok sampai ovulasi? Ngelok sampai ovulasi itu bisa berkali-kali. Intinya ya, untuk breeding itu bukan di berat, bukan di musim, bukan di umur. Tapi apakah si betina itu sudah membentuk folikel atau belum? Kalau si betina belum membentuk folikel, mereka nggak bakal kawin. Ataupun sekalinya kawin, nggak bakal langsung jadi. Tapi kalau folikel sudah terbentuk, mungkin satu kali lock, nggak lama bakal mogok makan si betina. Jadi ini ada di ukuran folikel itu ya. Kan kalau folikel udah terbentuk kecil gitu ya, itu udah mulai lock tapi belum maksimal ukuran folikel. Kalau udah maksimal biasa 1-2 kali lock udah jadi. Nah, cara tahu folikelnya gimana? Ultrasound atau USG. Nah, itu sudah istilahnya udah target lah. Kalau misalkan koleksi mungkin udah 300 ekor atau 500 ekor, itu wajib punya. Tapi kalau untuk masih di bawah 100, sebaiknya ya pakai insting aja, karena ultrasound itu secondnya pun juga lumayan harganya ya. Nikmati aja. Bagaimana dengan metode palpating yang pakai tangan gini? Nah, kalau tangan Anda tebel seperti saya ini, banyak kapal ya, agak olahraga, nggak bakal peka. Nah, metode palpating itu baru berasa di saat mau bertelur. Jadi sudah misalkan 3 minggu sebelum waktunya perkiraan telur gitu ya, mungkin dilihat, oh berasa nih, ini kira-kira ada sekian butir nih, itu berasa. Tapi untuk memperkirakan folikel yang bagus seberapa ukurannya, itu nggak bisa, karena telapak tangan, ketebalan kulit telapak tangan tuh ngaruh. Makanya paling aman ultrasound. Nggak punya ultrasound, ya insting aja, oh ini betina udah siap, kawinin. Perkara mau berapa kali lock itu terserah mereka. Tugas kita cuman mendata, ini lock tanggal sekian sama jantan ini, terus lock lagi tanggal sekian sama jantan ini, sampai ketahuan ovulasi. Nah itu baru kita bisa maksudnya
mau makan lah, potongan dari mau makan dulu. Mau makan, kita lihat 2 minggu kemudian ovulasi nggak. Kalau ovulasi mulai hitungan mundur. Jadi dari perhitungan mundur itu dari ovulasi sampai ganti kulit 2 itu udah mulai hitungan mundur. Tapi kalau misalkan sebelum kelihatan ovulasi, nggak usah dipikirin, oh ini udah 10 kali loh kok belum nelor. Selama belum ovulasi nggak bakal nelor. Itu aja. Perkara sudah dikawinin 2 bulan kok belum mau ngelok, ya itu kan urusan mereka yang PDKT. Itu pendekatan kita kan cuman tugasnya nyatuin aja. Kita kalau misalkan si betina udah pengen kawin, bakal kawin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada betina dikawinin di pairing belum kawin, kemungkinannya antara si betina ini masih belum siap, atau si betinanya juga belum ada pembentukan folikel, jadi belum ada rangsangan untuk kawin gitu. Dari jantan juga bisa, cuma kalau dari jantan kemungkinannya jauh lebih kecil sih, karena kan satu jantan bisa buat 4 betina ya. Jadi makanya faktor penentu ada di betinanya, bukan di jantannya. Gitu aja. Jadi ya nikmatilah selama belum punya ultrasound, jalanin aja. Yang jelas pendataan, makanya ini bisa dicek kertas begini, terus ini tag. Oke, ini sekalian informasi. Ini saya menggunakan tag seperti ini ya. Ini untuk jantan. Jadi kalau misalkan jantan ini lagi di kandang betina, maka tagnya ini akan saya taruh di tempat betina seperti ini. Nah, ini tanda kalau jantan yang ini sedang ada di sini, supaya nggak ketukar. Dan di bagian sini juga ada kertas untuk catatan lok kapan aja sama jantan yang mana. Dimana kertas yang di box betina itu nanti akan dipindah kalau sudah bertelur. Jadi kertasnya bakal ditempelin di box telurnya lah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan buat istilahnya buat nyatet kapan makan, ganti kulit sama berat masih males-malesan, ya jangan terlalu semangat buat breeding dulu. Biasakan memperibet diri dulu aja. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sampai sini dulu. Jadi untuk Python Ready bisa cek ya, Valdi Python. Saja kalau cari di Google, terus nomor HP saya cuma ada 1. Jangan cari nomor, jangan percaya ada nomor lain. Ya, cek aja di setiap profil sosial media, atau mungkin kalau di YouTube pasti saya cek di deskripsi video itu pasti saya cantumin kontak. Dan Python Ready selama masih terpajang berarti ada. Kalau udah di list terbaru udah nggak ada, berarti sudah laku. Gitu aja. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.